Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Noviani dengan NIM 200401007. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar pengembangan karyawan. Yang pertama ada pengertian pengembangan karyawan. Nah, pengembangan karyawan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, selanjutnya, pengembangan karyawan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Kemampuan tersebut dapat ditingkatkan melalui program pelatihan dan pendidikan. Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Pelatihan dan pendidikan penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai publik dalam organisasi, dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan merupakan proses melatih karyawan baru dan karyawan lama yang akan memperoleh penempatan baru dengan keterampilan dasar untuk melaksanakan pekerjaannya. Adapun untuk pendidikan adalah program meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman konseptual, seperti kursus dan seminar. Definisi pengembangan karyawan menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Waxley dan Yule tahun 1976 dalam Mangkunegara nomor 43 menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan merupakan istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan, dan sikap-sikap pegawai atau anggota. Nah, selanjutnya pengertian pengembangan karyawan menurut Haidir Ahmad Ranupandojo dan Suat Hasan tahun 1997 menyatakan bahwa pengembangan diartikan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan pelaksanaan pencapai tujuan yang lebih efisien. Nah, selanjutnya menurut Malayu SP Hasibuan tahun 2006 menyatakan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Nah, selanjutnya konsep dasar pengembangan karyawan. Pengembangan karyawan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Nah, kemampuan tersebut dapat ditingkatkan melalui program-program pelatihan dan pendidikan. Pelatihan adalah proses sistematis pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional. Selanjutnya, pelatihan dan pendidikan penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan oleh organisasi untuk mempertahankan, menjaga, memelihara pegawai publik dalam organisasi dan sekaligus meningkatkan keahlian para pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitasnya. Nah, selanjutnya ada tujuan pengembangan karyawan. Nah, tujuan pengembangan karyawan pada hakikatnya menyangkut hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama ada produktivitas kerja. Nah, dalam produktivitas kerja dengan pengembangan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produktif semakin baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. Nah, selanjutnya ada efisiensi. Dengan mengembangkan produktivitas kerja karyawan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi semakin baik karena technical skill, human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik. Selanjutnya ada kerusakan. Nah, pengembangan karyawan
bertujuan untuk mengurangi kerusakan barang, produksi, dan mesin-mesin karena karyawan semakin ahli dan terampil dalam melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya ada kecelakaan. Pengembangan bertujuan untuk mengurangi tingkat kecelakaan karyawan sehingga jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan berkurang. Selanjutnya ada pelayanan. Nah, pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah. Karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekan-rekan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya ada moral. Dengan pengembangan, moral karyawan akan baik karena keahlian dan keterampilan sesuai dengan pekerjaannya, sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya yaitu ada konseptual. Nah, dalam pengembangan, manajer semakin cakap dan cepat dalam mengambil keputusan yang lebih baik karena technical skill, human skill, dan managerial skillnya lebih baik. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relation lebih luas, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerja sama vertikal dan horizontalnya semakin harmonis. Selanjutnya yaitu balas jasa. Dengan pengembangan, balas jasa atau gaji, upah, insentif, benefit karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu konsumen. Dalam pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat karena mereka akan memperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu. Nah, selanjutnya ada manfaat pengembangan karyawan. Nah, manfaat pengembangan karyawan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dari sisi individu pegawai yang memberi manfaat. Nah, yang kedua, dari sisi organisasi pengembangan pegawai dapat memberi manfaat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dari sisi individu pegawai yang memberi manfaat. Nah, yang pertama itu ada menambah pengetahuan, terutama penemuan terakhir dalam bidang pengetahuan yang bersangkutan. Misalnya prinsip-prinsip dan filsafat manajemen yang baik dan terakhir. Yang kedua yaitu menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu, sekaligus memperbaiki cara-cara pelaksanaan yang lama. Yang ketiga yaitu merubah sikap. Yang keempat yaitu memperbaiki atau menambah imbalan atau balas jasa yang diperoleh dari organisasi tempat bekerja. Selanjutnya yaitu dari sisi organisasi pengembangan pegawai dapat memberi manfaat. Nah, yang pertama menaikkan produktivitas pegawai, yang kedua menurunkan biaya, yang ketiga mengurangi turnover pegawai, yang keempat yaitu kemungkinan memperoleh keuntungan yang lebih besar karena realisasinya ketiga manfaat tersebut terlebih dahulu. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas mengenai kendala-kendala pengembangan karyawan. Nah, kendala pengembangan karyawan yang dilaksanakan selalu ada dan kita harus berusaha membenahi pengaruh kendala-kendala tersebut. Nah, kendala-kendala pengembangan akan menghambat lancarnya pelaksanaan pelatihan dan pendidikan sehingga sasaran yang tercapai kurang memuaskan. Nah, apa saja kendala-kendala pengembangan karyawan? Nah, yang pertama itu ada peserta. Yang kedua, pelatihan atau instruktur. Yang ketiga, fasilitas pengembangan. Yang keempat, kurikulum. Dan yang terakhir yaitu dana pengembangan. Sekian pemaparan materi yang telah saya rangkum mengenai konsep dasar pengembangan karyawan. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.